Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan materi kuliah kita pemeriksaan mutu atau standarisasi yang bagian yang kedua. Di bagian satu kemarin itu sudah ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Simplicia itu sebagai bahan awal produk kefarmasian yang itu bisa diproses lebih lanjut. Boleh langsung dipakai atau kalau mau diproses lebih lanjut itu bisa berupa ekstrak ya atau nanti fraksi atau zat murni. Itu jika dilanjutkan pemisahan lebih lanjut seperti itu. Nah, sebagai bahan awal produk kefarmasian otomatis Simplicia dan ekstrak ya, khususnya Simplicia dan ekstrak ini itu perlu dilakukan standarisasi. Itu standarisasi itu bisa standarisasi proses ya atau standarisasi akhir, standar dari produknya. Nah, kenapa kita harus melakukan evaluasi mutu Simplicia atau standarisasi mutu Simplicia? Ya karena ingin menjamin atau menjaga keamanan ya keajikan kandungan kimia Simplicia, kemudian juga memastikan dari 3 parameter ya, quality, safety, dan efikasi. Nah, untuk yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa standarisasi ini ada parameter mutu ini ada 2 macam ya, ada parameter mutu non spesifik dan parameter mutu spesifik. Kalau parameter mutu non spesifik itu hanya fokus pada aspek kimia, mikrobiologi dan fisik yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas ya. Sedangkan kalau untuk parameter spesifik itu fokusnya pada senyawa atau golongan yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis gitu. Jadi parameter non spesifik fokus untuk keamanan, parameter spesifik fokus ke aktivitas farmakologis. Ini adalah ada 9 ya, ada 9 parameter mutu non spesifik. Kita sudah membahas yang kemarin dari susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, dan kadar abu. Selanjutnya kita masuk ke sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran mikroba, dan cemaran kapang, hamir, dan aflatoksin. Ini sudah ya, susut pengeringan sudah, bobot jenis, kadar air sudah, kadar abu sudah. Nah ini ya, kita masuk ke bagian 2, sisa pelarut. Nah ini kita lakukan kadar sisa pelarut ini untuk ekstrak. Ya kalau Simplicia kan enggak ya, Simplicia kan belum diekstraksi. Nah untuk ekstrak ini ya ini menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan yang secara umum dengan kromatografi gas. Jadi ketika kita mengekstraksi suatu Simplicia itu kan kita bisa menggunakan berbagai macam pelarut ya, boleh pakai air, boleh pakai etanol atau pelarut-pelarut lain yang aman kalau mau dikonsumsi. Nah, tapi bahwa setelah dilakukan ekstraksi lalu kita kentalkan, ya didapat ekstrak kental atau ekstrak semi kental, ekstrak cair, itu kita harus menjamin bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Ya, berapa kadar maksimal pelarut yang boleh ada di ekstrak tersebut? Nah, cara kerjanya bisa 2 ya, bisa dengan cara destilasi, bisa dengan cara kromatografi gas cair. Kalau cara destilasi itu untuk penetapan kadar etanol. Nah, ini adalah tata caranya ya. Bisa dibaca sendiri ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan prosedur ini sesuai dengan tata caranya. Nah, ini lebih ke teknisnya aja ya. Nih, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, lakukan penetapan dengan cara destilasi. Untuk sebagian besar ekstrak cair, destilat yang keruh dapat dijernihkan dengan pengocokan menggunakan talkum atau kalsium karbonat, lalu disaring. Suhu filtrat diatur dan kandungan etanol ditetapkan dari bobot jenis. Lakukan semua pekerjaan dengan hati-hati untuk mengurangi kehilangan etanol oleh penguapan. Ya, jadi ketika dilakukan itu kan ketika dibuka misalnya sampelnya itu kan kalau dibuka terus kan etanolnya menguap ya.
Untuk mencegah buih dalam cairan selama destilasi, bisa ditambahkan dengan asam kuat, asam kuat banding asam fosfat, asam sulfat atau asam tanat. Penambahan larutan kalsium klorida sedikit berlebih atau parafin atau minyak silikon sebelum destilasi. Cegah gejolak selama destilasi dengan penambahan keping-keping berpori dan bahan yang tidak larut, ya. Lakukan semua pekerjaan dengan hati-hati. Ini udah ya. Contohnya silikon karbida atau manik-manik. Nah, ini teknisnya ya. Pertama, dipipet tidak kurang dari 25 cairan uji ke dalam alat destilasi yang sesuai. Catat destilasi hingga diperoleh destilat kurang lebih 2 ml lebih kecil dari volume cairan uji yang dipipet. Ya, atur suhu destilat sehingga sama dengan suhu pada waktu pemipetan. Nah, ini kalian membayangkannya destilasi ketika praktikum fitokimia atau praktikum kimia organik ya. Jadi sampelnya itu kalau kemarin kita destilasinya pelarut atau minyak asiri, kalau gini ini sampelnya ya ekstrak yang mau diuji kadar sisa pelarutnya. Kemudian yang dipipet itu sekitar 25 ml. Nah, di destilasi itu hingga didapat destilatnya, berarti yang cairan yang kan ada rafinat, ada destilatnya ya. Berarti destilatnya itu hasil destilasinya itu kurang lebih 22 ml lebih kecil dari volume cairan uji yang dipipet. Nah, kemudian suhu destilatnya itu harus diatur hingga sama dengan suhu pada waktu pemipetan. Ya, ketika diukur itu suhunya harus sama dengan waktu dipipet. Kemudian tambahkan air secukupnya hingga volume sama dengan volume cairan uji. Tetapkan BJ-nya, bobot jenis cairan, pada suhu 25 derajat Celcius seperti yang tertera pada penetapan bobot jenis. Hitung persentase dalam volume dari etanol dalam cairan menggunakan tabel bobot jenis dan kadar etanol. Nah, jika mengandung etanol lebih dari 30%, ya ini caranya ya. Pipet kurang lebih 2 kali volume cairan uji ke dalam alat destilasi yang sesuai. Kumpulkan destilat hingga kurang lebih 2 ml lebih kecil dari 2 kali volume cairan uji yang dipipet. Ya, bahasanya gini. Kumpulkan destilat hingga kurang lebih 2 ml lebih kecil dari 2 kali volume cairan uji yang dipipet. Ya, jadi misalnya kalian pipetnya tadi 50 mili ya, 2 kali 25 berarti 50 mili. Berarti destilatnya itu harus kira-kira 48 mili gitu ya. Kan kumpulkan destilat hingga kurang lebih 2 mili lebih kecil dari 2 kali volume cairan uji yang dipipet. Atur suhu sama dengan cairan uji. Tambahkan air secukupnya hingga volume 2 kali volume cairan uji yang dipipet. Campur dan tetapkan bobot jenis. Nah, misalnya kan kita tadi pipetnya 4 sesuai ini ya. Yang awal dipipet tadi berapa? Ditambahkan airnya itu 2 kali volume cairan yang dipipet. Kadar etanol dalam volume destilat sama dengan setengah kadar etanol dalam cairan uji etanol atau kurang. Pipet 25 ml cairan uji, masukkan ke dalam corong pisah, tambahkan air. Nah, ini agak bingung ya kalau kita baca prosedur seperti ini, tapi nanti kita coba cari videonya agar lebih paham ya. Kita coba ini dulu aja. Jenuhkan campuran dengan natrium klorida, tambahkan 25 ml heksan dan kocok-kocok untuk mengekstraksi zat yang mudah menguap lain yang mengganggu. Pisahkan lapisan bawah ke dalam corong pisah kedua, ulangi ekstrak 2 kali tiap kali dengan 25 ml heksan.
Untuk cairan yang diperkirakan mengandung etanol lebih dari 30%, ekstraksi kumpulan larutan heksan P 3 kali, tiap kali dengan 10 ml larutan jenuh natrium klorida. Kita skip aja ya. Yang ini. Jadi ada untuk yang mengandung kira-kira lebih 30, lebih dari 50. Nah, sebenarnya mending pakai ini ya, kromatografi gas cair. Ini lebih enak pakai alat ini ya. Nah, jadi kalau kromatografi gas ini dilengkapi dengan detektor ionisasi nyala dengan kolom kaca 1,8 kali 44 mm. Nah, untuk yang kelas reguler kan belum belajar tentang kromatografi ya. Kromatografi ini merupakan suatu metode pemisahan. Cara kita memisahkan suatu zat yang terbagi menjadi dua fase, ada fase diam dan fase gerak. Nah, untuk kromatografi gas ini berarti dilakukan pemisahan untuk zat-zat yang bisa menguap atau yang mudah menguap atau bisa diuapkan. Bisa diuapkan itu artinya ditambahkan dengan zat lain sehingga zat yang mau diujikan itu bisa menguap. Itu. Nah, ini ininya aja ya. Prosedurnya. Kalian cukup tahu aja. Ya nggak perlu dihafal, sebenarnya kalau prosedur ini agak susah sih yang ngafalnya. Apalagi detail-detail seperti ini, jadi lebih ke kadar sisa pelarut itu buat apa sih, tujuannya, prinsipnya apa gitu, terus cara metodenya apa, lebih ke gitu. Kalau sampai ke detail caranya sih saya jarang nanya ya seperti itu, kecuali memang suatu prosedur yang sudah lazim gitu. Nah, selanjutnya itu ada sisa pestisida. Sisa pestisida ini menentukan sisa kandungan pestisida yang mungkin saja pernah ditambah atau mengkontaminasi pada bahan simplisiap pembuatan ekstrak. Nah, tujuannya memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya, toksik bagi kesehatan. Metode yang dipakai bisa dengan KLT, bisa dengan kromatografi gas cair. Jika kandungan kimia pengganggu analisis yang bersifat nonpolar relatif lebih kecil seperti pada ekstrak yang diperoleh dengan penyari air atau etanol berkadar kurang dari 20%, bisa menggunakan metode KLT secara langsung tanpa melalui tahap pembersih lebih dahulu. Bisa menggunakan kromatografi gas jika tidak terdapat kandungan kimia dengan unsur N, yaitu klorofil, alkaloid, dan amina non-polar lain. Ini ketentuannya aja ya. Jika ekstrak yang diperoleh dengan pelarut etanol berkadar tinggi dan tidak mengandung senyawa nitrogen nonpolar, bisa menggunakan KLT atau kromatografi gas secara langsung tanpa pembersihan. Jika tidak dapat dilakukan karena banyaknya kandungan kimia pengganggu, dilakukan pengujian sesuai metode baku. Agar memudahkan penelusuran kembali jika ada masalah analisis, lakukan penomoran dan perincian terhadap analisis sesuai dengan buku aslinya. Nah, yang ketujuh itu ada cemaran mikroba. Nah, ini paling penting ya. Prinsipnya menentukan atau mengidentifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologi. Tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh terhadap kestabilan ekstrak dan berbahaya bagi kesehatan. Ini apa bedanya mikroba patogen dan non-patogen? Nah, coba diingat lagi pelajaran mikrobiologinya. Ya, metode yang digunakan bisa dengan ALT, angka lempeng total, dan uji nilai duga terdekat, NPN. Nah, kayaknya di mikro sudah diajarkan ya metode ALT ini ya. Digunakan untuk menguji jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel. Uji angka lempeng total dan lebih tepatnya ALT, aerob mesofil, setelah cuplikan diinokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai.
Bisa menggunakan medianya itu adalah PCA, plate count agar. Reaksi yang digunakan bisa pakai peptone dilution fluid, fluid casein digest soy lecithin polysorbat, minyak mineral, tin 80 dan 20, atau peralatan khususnya stomacher atau blender, dan alat hitung koloni. Ini cara kerja ALT. Nah, itu bisa dibaca ya. Nah, ini kalau uji mikroba dengan uji nilai duga terdekat. Nah, nanti tinggal dibaca saja. Nah, kemudian ada cemaran kapang, kamir, dan aflatosin. Prinsipnya adalah menentukan adanya jamur secara mikrobiologi dan adanya aflatoksin dengan KLT. Tujuannya tetap memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung cemaran jamur melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan aflatosin yang berbahaya bagi kesehatan. Ya, hasil metabolisme jamur ya, si aflatoksin ini yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, ini apa itu uji angka kapang dan khamir? Yaitu pertumbuhan kapang dan khamir setelah diinokulasikan pada media yang sesuai dan diinkubasikan pada suhu 20-25. Bisa menggunakan reaksi atau media apa saja. Medianya bisa pakai potato dextrose agar, Zapek dox agar atau malt agar, air suling agar, chloramphenicol 100 mg per liter sebagai medianya. Peralatannya ya lemari aseptik, stomacher atau blender, pipet ukur mulut lebar. Prosedur kerjanya nanti kalian tolong baca sendiri ya. Nah, uji cemaran aflatoksin. Uji cemaran aflatoksin ini merupakan pemisahan isolat aflatoksin secara kromatografi lapis tipis. Reaksinya media dan pengenceran media yeast ekstrak sukrosa broth. Peralatannya lemari aseptik, lampu UV, mikropipet 10 ml. Ini prosedurnya tolong dibaca ya. Nanti saya kasih filenya. Kemudian ada uji cemaran aflatoksin menggunakan KLT. Lempengnya kita bisa pakai lempeng silika gel atau kisel gel 60. Baku aflatoksinnya merupakan campuran siap pakai terdiri dari 0,5 mikrogram aflatoksin B1, 1,5 mikrogram aflatoksin B2, 5 mikrogram aflatoksin G1, 1,5 mikrogram aflatoksin G2, dan dalam campuran benzen asetonitril 98,2 98/2 sigma chemical content. Eluennya dengan campuran kloroform, aseton, dan enhexan. Penampak bercahnya dengan UV 366 ya. Bercak berwarna biru atau hijau kebiruan setelah lempeng diletakkan di bawah cahaya UV 366 nanometer menandakan aflatoksinnya positif. Oke, lanjut kita masuk ke parameter spesifik. Kalau parameter spesifik ini ada 4: identitas ekstrak, organoleptik ekstrak, senyawa terlarut dalam pelar tertentu, polar kromatogram, dan kandungan kimia ya. Ini 5 harusnya. Kandungan kimia. Nah, pertama, identitas. Apa itu? Identitas itu menyangkut deskripsi tata nama, nama ekstrak ya, generik, dagang, paten, nama latin, tumbuhan seperti nama botaniknya ya. Tunggu sebentar Ana. Bagian tumbuhan yang digunakan, rimpang daun, nama Indonesia tumbuhan. Ekstrak dapat mempunyai senyawa identitas, artinya senyawa tertentu yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu. Nah, contoh tujuannya memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Contohnya tata nama kayak ini ya, temulawak ya, kurkuma, ekstraktum
ekstrak temulawak. Curcuma xanthorrhiza, Curcuma rhizoma, temulawak Indonesia ya. Jadi nama ekstraknya itu Curcuma extractum, ekstrak temulawak. Nama latin tumbuhannya Curcuma xanthorrhiza. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang digunakan Curcuma rhizoma, kan rhizomanya yang digunakan. Kemudian nama Indonesianya temulawak, senyawa identitasnya adalah xanthorizol. Nah, ini yang membedakan antara yang menjadi kekhasan dari si temulawak ini ya si senyawa identitasnya ya, berarti di tanaman lain atau di ekstrak lain itu tidak mengandung ini. Kemudian ada parameternya adalah parameter organoleptik, yaitu penggunaan panca indera mendeskripsikan bentuk, warna, bau, rasa. Contohnya bentuknya padat, serbuk kering, kental, atau cair. Warnanya apa? Bisa kuning, coklat, dan lain-lain. Baunya aromatika, tidak berbau, atau bagaimana. Rasanya bisa pahit, manis, kelat. Tujuannya adalah pengenalan awal sederhana seobjektif mungkin. Ya. Ini contohnya. Bentuknya berupa serbuk kering, warnanya kuning kemerahan, baunya aromatik, rasanya pahit. Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, ya. Melarutkan ekstrak dengan pelarut alkohol. Melarutkan ekstrak dengan pelarut alkohol atau air untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Dalam hal-hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain, misalnya heksan, diklorometan, atau metanol. Ya, jadi dengan pelarut tertentu ya, biasanya itu pelarutnya adalah ke alkohol atau air. Ya, berapa kadar senyawa yang bisa larut di alkohol atau di air. Tujuannya untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Nilai minimal atau rentang yang ditetapkan terlebih dahulu ya. Prosedurnya untuk kadar senyawa yang larut dalam air. Dimaserasi 5 gram ekstrak selama 24 jam dengan 100 ml air kloroform LP menggunakan labu bersumbat sambil sekali-sekali dikocok selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Saring, uapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara. Panaskan residu pada suhu 105 hingga boba tetap. Hitung kadar dalam persen senyawa yang larut dalam air. Dihitung terhadap ekstrak awal. Nah, kalau dengan etanol sama ya. Bedanya cuma pelarutnya. Pelarutnya itu adalah etanol. Kemudian ada pola kromatogram. Nah, ekstrak ditimbang, diekstraksi dengan pelarut dan cara tertentu, kemudian dilakukan analisis kromatografi sehingga memberikan pola kromatografi yang khas. Tujuannya untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatogram. Boleh pakai KLT, KCKT, atau KG. KLT kromatografi lapis tipis, kromatografi cair kinerja tinggi, atau kromatografi gas. Nilainya adalah kesamaan pola. Yang dilihat adalah kesamaan polanya dengan data baku yang ditetapkan terlebih dahulu. Ini cara penyiapannya. Ekstrak ditimbang dan diekstraksi berturut-turut dengan pelarut heksan, etil, etanol, dan air. Cara ekstraksi dapat dilakukan dengan pengocokan selama 15 menit atau dengan getaran ultrasonik atau dengan pemanasan, kemudian disaring untuk mendapatkan larutan uji. Umumnya dibuat kromatogram pada lempeng silika gel dengan berbagai jenis fase gerak sesuai dengan golongan kandungan kimia yang akan dianalisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan dokumentasi foto, hasil pewarnaan lempeng kromatografi dengan pereaksi yang sesuai, atau dengan melihat kromatogram, hasil perekaman penggunaan instrumen densito. Bisa pakai alatnya namanya densitometer ya. Perekaman dapat dilakukan secara absorpsi refleksi pada panjang gelombang 254 dan 366 nanometer. Kemudian bisa juga dengan kromatografi gas. Sistem kromatografi gas mempunyai resolusi tinggi sehingga optimal untuk pemisahan komponen yang stabil dengan pemanasan. Bisa juga dengan pakai KCKT. Ya. Lanjut, nanti tinggal dibaca ya. Yang ini kalau nggak paham nanti ada yang nggak paham nanti tolong ditanyakan. Kemudian ada kadar total golongan kandungan kimia.
Dengan penerapan metode spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, atau lainnya dapat ditetapkan kadar golongan kandungan kimia. Metode harus sudah teruji validitasnya, terutama selektivitas dan batas linearitas. Ada beberapa golongan kandungan kimia yang dapat dikembangkan dan ditetapkan metodenya, ya, yaitu golongan minyak atsiri, steroid, tanin, flavonoid, triterpenoid, alkaloid, dan antrakinoid. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak dalam kaitannya dengan farmakologis. Nilainya itu minimal atau rentang yang telah ditetapkan. Nah, ini ada parameter kadar kandungan kimia tertentu. Dengan tersedianya suatu kandungan kimia yang berupa senyawa identitas atau senyawa kimia utama ataupun kandungan kimia lainnya, maka secara kromatografi instrumental dapat dilakukan penetapan kadar kandungan kimia tertentu. Tersebut, instrumen yang dapat digunakan adalah densitometer, kromatografi gas cair, kinerja tinggi, atau instrumen lain yang sesuai. Metode penetapan kadar harus diuji dahulu validitasnya, yaitu batas deteksi, selektivitas, linearitas, ketelitian, dan ketepatan. Ini yang memberikan tujuan kadar kandungan kimia tertentu sebagai senyawa identitas atau senyawa yang diduga bertanggung jawab pada efek farmakologi. Contohnya, penetapan kadar androgafolid. Nah, androgafolid ini merupakan senyawa identitas dari sambiloto, ya, secara HPLC atau penetapan kadar pinostrobin dalam ekstrak temu kunci secara densitometri. Nilainya minimal atau rentang kadar yang telah ditetapkan. Prosedurnya itu kadar kandungan kimia aktif atau utama identitas spesifik untuk masing-masing ekstrak yang terstandarisasi. Oke, demikian ya untuk parameter spesifik dan spesifik. Yang paling penting itu kalian paham adalah prinsipnya dulu aja ya. Kalau prosedurnya itu secara garis besar aja. Karena kalau untuk prosedur itu kalau mau dihafal pun ribet ya. Yang penting kalian paham, oh tahap-tahapannya seperti ini. Atau juga nanti di lapangan kita masih menggunakan ini ya, panduan lah istilahnya, panduan bagaimana tata laksana suatu pengujian seperti itu. Oke, hari insya Allah sih hari Sabtu kita kuis, atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh didiskusikan, boleh nanti pertanyaannya apa mau pakai Google Form atau gimana ya, karena kayaknya banyak yang malu bertanya. Oke, boleh pakai Google Form nanti minta tolong ininya yang buat ya, si pennya yang buat. Jadi saya juga mau menjelaskan, kalian nggak ngerti di bagian mana itu lebih enak gitu kalau kalian yang bertanya. Oke, baik, nanti juga saya akan kirimkan buku parameter mutu ya, parameter mutu simplicia dan ekstrak, agar kalian bisa baca dari buku aslinya sehingga kalian insya Allah bisa lebih paham tentang materi ini. Oke, saya akhiri. Mohon maaf banyak gangguan atau segala macamnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.